Shalom. Masih lemes. Shalom. Boleh melambaikan tangan kita semua? Puji Tuhan. Pagi hari harusnya lebih semangat Bapak Ibu. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita yang pertama ini. Kita mau tundukkan kepala. Kembali pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Dengan ucapan syukur yang kami boleh naikkan. Kalau pagi hari ini kami masih dalam keadaan yang sehat, kami masih dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Dan bahkan kami adalah orang yang istimewa, masih diberikan kesempatan untuk boleh ada di rumah Tuhan. Rumah GBI Rem Rahmat Immanuel Ministry ini adalah rumah keluarga kami dalam kerohanian. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Secara khusus buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Biarlah pagi hari ini mereka mempersiapkan hati mereka. Di mana mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan membuka hati setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai worship leader, singer, pemain musik, tamborin, multimedia, soundman, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik penerima tamu, aser, pengerja, dan secara khusus buat hamba-Mu, Pastor Irwan Chandra. Kami percaya Engkau yang sudah menaruh hati, isi hati-Mu di dalam hatinya. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah pernyataan Tuhan yang keluar melalui firman-Mu sendiri. Kami basuh setiap ruangan ini bagian dari depan, belakang, kanan, kiri dan seluruh pelosoknya dengan darah-Mu. Dan kami patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan keluar dari tempat ini. Biarlah Tuhan di dalam rumah ini. Di tempat di mana kami berada pada pagi hari ini. Kami boleh pastikan bahwa di tempat ini kami hanya berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang menghalangi kami untuk kami beribadah. Tidak ada satu kuasa pun yang menghalangi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Kami percaya juga pagi hari ini surga sedang menaruh perhatian atas rumah-Mu di tempat ini. Kami undang Engkau Tuhan. Biarlah urapan-Mu penuh pagi hari ini. Seberapapun kami yang hadir saat ini. Kami percaya ada Tuhan. Kami percaya dengan keberadaan-Mu Tuhan. Maka kami boleh menikmati kasih-Mu. Ada pemulihan, ada terobosan, ada jalan keluar. Kami siapkan Tuhan setiap pribadi kami. Setiap hati kami. Setiap keberadaan kami. Kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini. Mari sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua hadir di tempat ini karena ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, amin. Hari-hari ini kita mau bawa persembahan syukur kita, pujian dan penyembahan yang terbaik dari hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sama-sama satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada saat ini semua karena bukti kasih-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Dan tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami bawa ke altar-Mu yang kudus. Dan biar bukti kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Membuat kami menyadari hidup kami berharga. Hidup kami mulia di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Mari Tuhan sama-sama dengan segenap hati menaikkan pujian bagi Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu, dengan rasa syukur menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang bersyukur, lebih lagi naikkan pujian ini bagi Tuhan. Nyatakan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah
segenap hatimu nyatakan. Siapakah aku, kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan namamu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku terima anugerah kasih. Sekali lagi nyatakan, tiada yang dapat mengungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku terima anugerah kasih dan. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan. Tiada kata yang dapat lebih lagi nyatakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku terima anugerah kasih dan keselamatan.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi angkat suaramu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari lebih lagi jemaat kami dan katakan syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari sekali lagi nyatakan syukurmu. Ku bersyukur Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Kami meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami, sehingga kami yang datang dengan berbagai macam persoalan, kami percaya kami pulang membawa kelegaan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau yang saya memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersuka cita hari ini, amin. Boleh bagikan sukacita Bapak Ibu Saudara samping kiri kanan, kasih salam, berikan senyuman yang terbaik. Hari ini kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama nyatakan
membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menaikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sesama dengan surga. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hati menaikkan pujian, sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sesama dengan surga. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati menaikkan pujian ini, katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Lebih lagi jemaat surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu,
kota benteng, kota benteng dan perisaiku. dengan imanmu nyatakan Yang menang kalahkan maut, penyelamat. selamat yang bagi. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama-sama. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyatmu. Mari bersorak bagi Tuhan. Come on. Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan masyurkan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Mari lebih lagi naikkan pujian ini, katakan Kau Yesus batu penjuru. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Mari Bapak Ibu Saudara dengan imanmu nyatakan Yang menang kalahkan maut, penyelamat. penyelamat yang Mari bagi sekali lagi angkat tanganmu bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, come on. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyatmu. Mari sama-sama bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bersama agungkan Dia, katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan. Lebih lagi, Yesus agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya,
dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam kelemahan kami. Bahkan dalam kesesakan kami tetap percaya Kau Tuhan yang menyertai hidup kami Tuhan. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-Mu. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Untuk akan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Lebih lagi naikkan pujian katakan. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-Mu. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Mari sama-sama nyatakan. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku panjang,
Berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur buat pagi hari yang indah Tuhan Kau berikan pada kami. Kami hadir di sini tempat ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami mencari satu pribadi yang kami rindukan. Selama kesibukan kami, liburan kami yang panjang ini Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami merindukan datang ke rumah-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami sudah menyenangkan Kau dengan menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kini saatnya kami siapkan hati dan telinga kami Tuhan. Lembutkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyerap setiap perkataan firman-Mu melalui mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Karena kami mau mendengar langsung dari apa yang sudah tertulis dalam perkataan-Mu yaitu Alkitab ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mencerna dan mematraikan setiap perkataan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih setiap jemaat yang siap terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara terkasih. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Saya suka sekali kalau jemaat Tuhan udah punya satu konsep, kalau ditanya apa kabar harus menjawab luar biasa. Jangan menjawab baik. Kalau baik itu di dunia pun selalu menjawab baik, tetapi keadaannya tidak baik. Kalau kita menjawab luar biasa karena kita percaya Tuhan kita yang luar biasa sudah dalam kita. Amin saudara. Kita bukan orang-orang biasa karena kita umat pilihan Tuhan. Pagi ini saya ada untuk menyampaikan khotbah tentang bagaimana 1 minggu sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan. Ini topik di mana saya juga berdoa dari kemarin. Sudah 1 minggu saya persiapan waktu Pastor Paulus telepon, Pak Irwan bagaimana minggu depan bisa siap gitu kan. Saya semangat sekali karena apa? Udah menjelang Paskah ini bagaimana umat Tuhan pasti berbondong-bondong ya ke gereja. Khususnya Katolik. Katolik itu menjalankan tuh minggu namanya minggu apa? Minggu sedih, minggu suram, minggu di mana Yesus dipersiapkan untuk disalibkan. Tapi umat Kristen kemana? Banyak kita tidak mengalami prosesnya Tuhan. Tapi hari ini biarlah kita belajar sama-sama ya. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan jangan beribadah hanya pada saat apa? Natal. Kedua paling dahsyat tuh sebenarnya di balik Natal tuh apa saudara? Paskah. Saya masih dalam kekristenan baru ya, baru bertobat lahir baru 2004. Tapi Tuhan ubahkan saya lahir baru, prosesnya begitu cepat. Dan begitu banyak pergumulan dan masalah akhirnya saya harus belajar dan sekolah dan akhirnya mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau enggak saya enggak mau berada di mimbar. Tuh tanggung jawabnya berat sekali. Tadi pagi saya disambut Pastor Frankie bilang, udah tahu enggak? Saya bilang keren banget nih. Bajunya biru, welcome ya Sister Lily, Eko, Darren semua bisa datang di sini. Mereka satu keluarga yang luar biasa dipakai Tuhan ya hari ini. Iya, selamat datang, welcome. Kemudian Pastor pagi ini bilang, kita tuh kompak. Hari ini topik kita karena keluarga. Nanti minggu depan pakai ungu ya, Pak ya, marun ya, ungu, marun. Iya. Kemudian saya bilang, topiknya apa ya? Kok Pastor Paulus tidak bilang ke saya, topiknya tentang keluarga, kebangkitan keluarga. What? Saya bilang, saya tulis tentang kebangkitan Lazarus. Semalam saya bikin seharian enggak dapet. Terus kalau Lazarus bangkit itu kenapa? Toh banyak banget yang Yesus bangkitkan ya. Nanti kita akan dibangkitkan kembali di akhir zaman. Nanti kedatangan Tuhan kedua kali kita akan dibangkitkan secara spiritual. Tapi Lazarus waktu dibangkitkan buat apa nih? Karena dikatakan setelah Yesus melakukan mujizat dan Lazarus bangkit dan kemudian ahli Taurat datang berbondong-bondong untuk apa? Membunuh Lazarus juga. Untuk ngapa saudara? Untuk menyangkal atas mujizat yang Yesus lakukan bagi Lazarus. Dan saya bilang, wow korelasinya bagus ya Tuhan ya. Ini hari-hari ini banyak sekali keluarga yang hancur. Baru kemarin saya dapat Instagram apa namanya itu ya, Lambe Tura atau apa. Habis lebaran ada sekitar 1.200 perempuan bercerai di Jawa Barat. What? Maksudnya apa ini dunia? Kok gampang sekali bercerai? Ada apa? Ini perempuan dikatakan. Saudara,
Karena hari ini orang tidak percaya pernikahan. Karena kalau kita tahu firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2, Tuhan menciptakan satu kerajaan di muka bumi. Yang terkecil adalah apa saudara? Keluarga. Iblis tidak suka. Karena iblis sangat membenci apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia. Dan pertama kali Tuhan menciptakan satu kerajaan kecil namanya keluarga ini. Menjadi tujuan dan fokus utama iblis untuk menghancurkan umat manusia melalui keluarga. Kenapa saya bisa bilang begini saudara? Saya mengalaminya. Saudara sudah dengar kesaksian saya mungkinnya di YouTube atau apa. Tapi di mimbar ini saya nggak bersaksi banyak karena saya akan menyampaikan firman. Sedikit aja clue-nya kalau saudara Google nama saya pasti Irwan Chandra diceraikan istri. Terus hari ini saya kemana? Melainin Tuhan saja. Proses Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Siapa sih yang mau bercerai? Tapi itulah fokusnya iblis untuk menghancurkan. Pada saat keluarga hancur, bapaknya pasti menikah lagi, ibunya menikah lagi, anaknya jadi anak apa? Fatherless, tidak punya kasih bapa. Waktu tidak punya kasih bapa, tidak punya figur bapa, disitulah anak-anak akan sulit sekali bertemu dengan figur Bapa di surga. Hampir setiap malam saudara, nggak sengaja sekarang saya buka TikTok. Kok kenapa sekarang TikTok itu setiap malam jam 7 malam sampai jam 10 malam, itu live-nya tentang perdebatan antara Islam sama Kristen. Karena saya pernah follow satu influencer itu ya, dia pakai hijab, dia dari Muslim pindah ke Kristen. Kemudian dia bersaksi dan dia hafal banget, katam banget firman Tuhan. Dia menjawab semua orang-orang Muslim. Di situ followernya bisa kalau live itu di 5.000 sampai 9.000, 8.000. Setiap hari saya lihat. Tapi di situ saya ambil benang merahnya. Dia sedang menginjili ya, agama seberang, agama sebelumnya dia. Tetapi satu hal saya lihat ya. Begitu banyak orang masih keras hati, punya pemahaman yang salah, punya pengajaran yang salah sehingga mereka tidak bisa menerima Yesus. Nah sama seperti hari ini saya mau bagikan tema tentang bagaimana cara Yesus membangkitkan Lazarus. Caranya ya saudara. Bukan tiba-tiba Yesus membangkitkan, ada caranya saudara. Oke next. Pertama Yesus punya belas kasihan kepada Marta dan Maria. Di sini dikatakan di Yohanes pasal 11 ayat 5, terjemahan baru, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Terjemahan sederhana Indonesia, walaupun Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus, titik-titik. Nah itu next. Walaupun, tetapi, ayat selanjutnya mengatakan apa? Yesus sengaja, next. Yesus sengaja, membiarkan dulu Lazarus mati. Terjemahan baru mengatakan gini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab itu demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Terjemahan sederhananya lagi lebih bagus nih. Dan sebenarnya lebih baik waktu itu aku tidak hadir di sana untuk menyembuhkan dia. Karena dengan kejadian itu akan membuat kalian lebih percaya kepadaku. Dikatakan di sini menyembuhkan saudara. Karena waktu Marta datang ke Yesus pada saat itu, dia mencari Yesus guru. Dia nangis, dia bilang, tolong sembuhkan kakakku. Tolong sembuhkan. Konsepnya masih menyembuhkan saudara. Oke. Yesus tahu. Yesus kemudian berkata, tenang saja. Kakakmu, dia hanya tertidur, dia tidak akan mati. Bingung jadi si Martanya. Kok Yesus ngomong seperti itu? Saudara, hari-hari ini banyak kita jadi panik dengan masalah kehidupan kita. Marta dan Maria mengikuti Yesus sampai 3 tahun sebelum Yesus disalibkan loh. Berarti ini kejadian seminggu sebelum Yesus disalibkan. Dan ini saya akan sambung dengan apa yang terjadi setelah Yesus mati. Saudara, waktu Yesus harus membangkitkan orang, yaitu muridnya sendiri punya kakak. Jadi termasuk muridnya Lazarus ini, pengikutnya ya.
Tidak tercatat sebagai murid tapi pengikutnya. Apa yang terjadi? Karena Yesus sedang mengubah paradigma. Segala sesuatu itu punya cara Tuhan. Ada proses Tuhan. Karena apa? Waktu Yesus disalibkan, mati dan harus dibangkitkan, ada cara Bapa juga. Dia 3 hari mengalami kematian dan kuburnya terbuka dan Yesus bangkit. Menemui murid-muridnya. Saudara, di sini dikatakan nanti ayat selanjutnya, next. Yesus dipertanyakan Marta dan Maria atas keterlambatannya datang untuk menyelamatkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 20-21. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sempat dipertanyakan, Guru kok lelet sih? Guru kok telat sih? Kan Tuhan udah ngomong. Tenang saja, asal kamu percaya. Banyak hari ini kita nge-push Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tuhan, saya kepepet nih, gue udah gak punya uang. Tuhan, anak saya sakit, suami saya sakit, istri saya sakit. Orang tua saya sakit, tolong sembuhkan. Nanti pada akhir khotbah saya akan cerita bahwa ada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Karena pada saat inilah Yesus pun belajar dengan caranya menghormati Bapa. Menghormati Bapa. Karena dia tahu waktu proses hidupnya lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada 4 kejadian yang kita harus ingat sebagai umat Kristen. Kita cuma mengalami 2 manusia itu. Lahir dan mati. Tetapi Yesus mengalami 4 hal. Lahir, Natalan. Mati, kematian Yesus Kristus. Kemudian apa? Bangkit, Pasca. Naik ke surga baru. Pasca ini kita nggak ngalamin, saudara. Kita nggak bisa bangkit. Tetapi Yesus mau kita bangkit pada saat kita lagi hidup ini. Tubuh rohani kita yang dibangkitkan, bukan jasmani. Tetapi konsep manusia semua pada zaman dahulu, saudara. Melihat kebangkitan itu berbicara tentang fisik. Tentang ekonomi. Tentang pekerjaan. Tentang apapun itu minta dibangkitkan. Diubahkan melalui satu mujizat. Nah mujizat itu ada prosesnya, ada caranya Tuhan. Enggak seketika itu juga. Nah waktu Yesus lakukan ini juga, kita akan balik pada Markus pasal 5 ya. Ayat 21 kalau nggak salah. Yesus bertemu dengan ketua ibadah. Namanya Yairus. Nah Yairus itu menyampiri Yesus. Ya, ini kejadian berapa tahun yang lalu sebelum Yesus membangkitkan Lazarus. Yairus itu datang ke pinggir tepi danau. Menghampiri Yesus. Untuk apa? Dia berlutut tersungkur. Dia bilang, Guru, Yesus, tolong sembuhkan anakku sedang sakit, keras. Sama enggak Marta waktu datang ke Yesus? Minta disembuhkan kakaknya. Sama. Udah sakit keras nih, hampir mati, panik. Tetapi waktu Yesus punya belas kasihan, dan Yesus tahu harus melakukan mujizat bagi kepala ibadat ini. Ya kepala ibadat, kepala sinagog ya. Kalau kepalanya aja yang rajin berdoa, tidak disembuhkan, anaknya nggak melakukan mujizat, bagaimana umat Tuhan pada saat itu? Halo? Waktu itu ada kekristenan belum? Belum ada saudara, belum ada gereja. Gereja itu kita nih. 2-3 orang berkumpul bersatu. Zaman dulu sinagog, apa yang mereka Taurat saudara. Nah disitulah Yesus sedang mengubah konsep Taurat itu menjadi satu konsep keselamatan dalam dia. Nah Yairus didatangin ke rumahnya. Dalam perjalanan saudara, dalam perjalanan, ini ayat panjang sekali. Dalam perjalanan Yesus dibawa sama Yairus ke rumahnya dia. Ternyata banyak banget orang berbondong-bondong ngikutin Yesus, minta mujizat semua. Akhirnya ada satu perempuan menarik apa? Ujung jubah ya, Yesus. Dan ada satu kuasa yang keluar. Dan perempuan itu sembuh. Dan Yesus bilang, siapa? Siapa yang memegang aku? Loh, murid-muridnya bilang, guru ini lebay kali ya.
Ini semua orang nyentuh, bukan megang lagi. Meluk Yesus, kalau ketemu Yesus minta salam. Tapi ada satu kuasa yang keluar. Dengan tulus, dengan takut, ini perempuan ngomong. Saya Tuhan yang menyentuh engkau. Dan saya merasakan suatu kesembuhan. Tiba-tiba dia bisa berdiri karena waktu dia menyentuh itu dia tuh merangkak. Berapa lama? 12 tahun. Waktu saya korelasikan kejadian umurnya anak Yairus itu apa? Berumur 12 tahun juga perempuan. Anak perempuan 12 tahun. Dan perempuan yang pendarahan ini 12 tahun lamanya sudah. Berdarah-darah tidak sembuh. Saudara kalau yang perempuan ngalamin ya, haid sebulan sekali sakitnya bagaimana ya. Ini 12 tahun gak berhenti-berhenti. Pampersnya habis pasti kan. Zaman dulu, pampers bukan ya, namanya pembalut ya. Saudara bayangin, waktu dia mengalami kesembuhan, dalam proses minta mukjizat tanpa bicara, Yesus melepaskan kuasa itu. Nah, apalagi sama Yairus. Nah, dalam perjalanan itu saudara, proses bicara, proses mukjizat terjadi. Sehingga di tengah kejadian itu datanglah anak buah Yairus dari rumah ibadah. Dia bilang, percuma anak bapak sudah mati di rumah. Kaget Yairus. Sedih, nangis. Kemudian Yesus katakan, kenapa engkau tidak percaya? Percaya saja. Akhirnya mereka tetap ke rumah Yairus. Apa yang terjadi? Yesus melihat, dia bilang, anak ini cuma tidur. Waktu Yesus megang tangan anak itu, bangun. Karena tidur disuruh bangun. Anak itu bangun. Dan mereka bersorak-sorai. Saat itu anak itu disembuhkan. Umurnya apa? 12 tahun. Bayangin proses Yesus menyembuhkan orang itu begitu dahsyat. Dengan cara yang ajaib. Kita nggak tahu dalam perjalanan tiba-tiba cara Yesus menyembuhkan hanya apa? Dia jalan, dia ngerasain ada yang mengambil kuasanya, menyedot kuasanya. Dan disembuhkan. Banyak dari kita datang ke ibadat, ke gereja. Kita ngalamin Tuhan nggak? Harusnya mengalami. Tetapi banyak dari mindset kita, pikiran dan hati kita tidak tulus. Saya mengalami saudara dalam proses kehidupan. Sehingga saya bisa bersaksi dan akhirnya saya berkhotbah. Tuhan saya bersaksi. Karena bersaksi itu segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus menceritakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Saya ngalamin saudara, kalau saudara Google kehidupan saya. Hancur-hancuran. Tanpa Tuhan bahkan hidup saya sukses. Keluarga saya utuh, saya kaya, saya terkenal, populer, punya uang, punya segalanya. Tapi setelah menikah, kok cerai, kok gagal, kok bisnis saya hancur. Barusan tadi Pastor Frankie nanya, saya bilang bisnis kerjain apa? 3 bulan yang lalu, ya dari bulan Oktober sampai bulan Januari, Februari, saya ditipu, saya bikin PH. Saya pelopornya, saya dapat saham 15%. Dan kemarin saya disuruh tanda tangan MOU untuk dinotaris saham itu diberikan pada orang lain. Secara daging saya mau marah. Tetapi Tuhan kasih saya lihat dalam hati saya. Lihat hidupnya teman kamu yang kamu ajak ini join. Hidupnya kemana? Dia sedang mengejar kekayaan dunia. Dia sedang mengejar kepopuleran. Dia sedang mengejar segala apa yang dia dapat hari ini. Dia menjadi pengusaha terkenal, banyak uang, linknya kemana-mana. Punya investor yang pinjol ya. Bukan pinjol, apa namanya? Ponzi. Ponzi cuci uang. Semua nitip dia duit. Bagaimana lu bisnis? Pokoknya ini duit bisa muter, balikin saya seberapa persen. Akhirnya waktu saya menceritakan konsep bikin PH, dia mau invest 10 M. Saya dapat 1,5 M saham saya. Tapi hari ini disuruh mundur. Alasannya apa? Enggak ada. Dan saya dengar mereka udah casting mau syuting. Enggak apa-apa, saya berkatin aja. Tapi Tuhan kasih lihat, oh hati-hati. Ada jalan yang kelihatan lurus, tetapi menuju apa? Maut. Di Amsal mengatakan, saya udah gak mau lawan Tuhan lagi. Tuhan bilang, kelihatannya secara daging menguntungkan ini Tuhan. Saya lagi gak syuting, masa saya mau cari uang dari khotbah, saya harus kerja. Tetapi, iklan maaf ya, saudara, lupa silent. Jadi di situ saya lihat, oh Tuhan tegur saya kembali.
Irwan, kalau mau jadi hamba, taat aja. Taat aja, berat. Berarti waktu saya lihat, oh Tuhan ini bukan jalan saya kayaknya. Udah saya ikhlaskan saudara. Tapi di situ Tuhan bukakan, lihat hidupnya, lihat keluarga, bahkan dia dalam proses perceraian sama istrinya. Hamba Tuhan loh. Di Amerika udah cerai, di sini lagi proses perceraian secara Indonesia. Jadi nikah dua KTP ya, Amerika sama Indonesia. Istrinya masih Indonesia. Saya lihat, wow. Kenapa saya sempat ditaruh sama dia bisnis Tuhan? Biar saya melihat, saya bisa bersaksi bahwa saya belajar taat lagi. Walaupun bisnis itu menguntungkan tetapi secara ujungnya pasti menuju maut. Saya gak mau lagi melawan Tuhan. Saudara, saya gak akan maksa Tuhan cara bekerja dalam kehidupan saya lagi. Tuhan, umur saya udah seperti ini hampir 50 tahun. Masa saya gak punya bisnis yang tetap? Masa saya gak punya pasangan yang tetap? Saya tidak mau tanya Tuhan lagi. Jalanin hidup takut sama Tuhan dan setia. Amin saudara. Oke, next. Tepuk tangan buat Tuhan. Nextnya, waktu Yesus berjanji pada Marta dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Percayakah? Banyak hari ini kita datang ke gereja sudah tidak punya percaya. Saya mau tanya saudara, iman dulu apa percaya dulu? Iman dulu apa percaya dulu saudara? Ada yang bilang iman dulu? Angkat tangan. Ada yang, oh Bapak dulu boleh. Ada yang bilang percaya dulu? Satu-satu. Yang lain malu-malu. Saudara, tanpa percaya Anda tidak punya iman. Waktu Anda melangkah dengan melihat dan aku percaya. Disitulah Tuhan taruh iman. Berseru dan berharap pada Dia. Amin saudara. Jadi tidak bisa timbul iman. Kenapa? Kalau tidak, kemarin 1 minggu full ini saya tiap malam dengar di TikTok perdebatan antara agama ini. Wow, ini yang jelas narasumbernya tuh bagus banget. Apapun di-compare dengan Alkitab sama kitab mereka itu jelas banget. Tapi mereka tetap nyeleneh, membantah. Bahkan tentang bagaimana penulisan ya kematian Isa Al-Masih dan sekarang diganti apa? Kematian Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan menunjukkan perbedaan hari ini. Dulu kita tidak boleh menyebutkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyamakan bahwa Isa yang ada di kitab mereka dengan Yesus yang ada di Alkitab kita itu adalah sama. Saya bilang tidak sama. Kenapa? Banyak simpang siur, banyak dibelokkan. Banyak pertentangan. Di situ menyatakan Isa tidak mati karena disalibkan. Tapi di sini tujuannya disalibkan. Untuk apa? Ada penebusan. Ada kebangkitan. Tetapi di sana mati karena tua dan menikah sama Maria Magdalena. Wow. Anak Tuhan jangan mau percaya. Nabi kita bukan Nabi Isa. Jangan disamakan. Karena apa? Teologi mereka, Islamologi mereka, abad ke-6 dituliskan. Melalui apa? Nabi mereka. Nabi mereka pun gak bisa baca tulis. Karena dia sultan. Dia bisa bayar seorang penulis. Menuliskan apa yang dia dengar. Taurat yang bagus. Dia tulis versinya dia. Tetapi Alkitab yang sudah dituliskan ini. Sejarah, Taurat. Berapa ribu tahun yang lalu. Tidak bisa digantikan. Terkutuklah barang siapa yang menambah, mengurangkan firman ini. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 25. Begitu banyak perjalanan Yesus yang kalau dituliskan, seisi dunia ini pun tidak akan muat. Wow, saya katakan, dahsyat banget Tuhan Yesus kita ya. Bisa Yairus aja perjalanan mau nyembuhin anaknya aja. Ketemu sama satu wanita yang pendarahan 12 tahun lamanya. Mujizat, banyak sekali. Jadi kalau mau di-compare,
Nggak usah berdebat deh. Saya nggak pernah mau berdebat dengan agama lain. Saya nunjukin kasih aja. Mendoakan mereka. Amin saudara. Nah di sini tahap bagaimana Yesus membuka paradigma kita. Kamu nggak akan punya iman. Walaupun kamu dengar TikTok, dengar YouTube. Kamu nggak pernah percaya. Iman itu tidak akan tumbuh. Amin saudara. Iman itu timbul pada saat apa? Dengan hati yang percaya, mulut mengaku Yesus sebagai juru selamat, ia diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku. Baru itu ada iman demi iman. Ada 7 tingkat iman. Nanti ada kesempatan saya akan khotbahkan. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana Marta ditantang sama Tuhan. Bisakah kamu percaya sama aku? Dan Yesus pun ngomong sama Yairus waktu dengar info dari anak buahnya dia di rumah ibadahnya dia. Dibilang, anak bapak sudah mati, percuma kamu menyusahkan guru. Gak usah lah, udah mati. Percaya saja, ayo kita ke sana. Sama kejadiannya, beberapa tahun kemudian. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus melakukan satu pekerjaan lagi. Diminta menyembuhkan, tetapi apa? Malah membangkitkan. Dalam perjalanan waktu, masalah itu tambah berat. Dari yang sakit menjadi mati. Yesus nggak pernah takut. Apapun masalahnya bisa diubahkan. Terjadi mujizat. Next saudara. Nah dalam proses inilah waktu Marta bertanya dan dia tahu bahwa dia percaya bahwa semua umat percaya itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Di situ Yesus melihat iman daripada Marta itu timbul. Dalam Yohanes pasal 11, 32, 33, di sini katakan, waktu Maria sampai di tempat tersebut, Yesus berada, waktu Maria sampai di tempat Yesus berada, dan melihat Yesus, dia langsung tersungkur dan bersujud di depan kaki Yesus. Lalu berkata, Tuhan kalau engkau ada di sini sebelumnya, saudara saya pasti tidak meninggal. Ini sama gak yang perkataan Marta sama sebelumnya? Sama. Jadi manusia pada rata-rata minta pertolongan Tuhan segera. Kalau enggak akan terjadi yang lebih buruk. Sama, Marta udah ngomong, guru cepat kalau enggak kakak saya meninggal. Dalam perjalanan meninggal beneran. Karena apa? Udah nyampe ketemu Maria, karena Maria di rumah. Waktu Maria ketemu Maria di rumah, Maria katakan apa? Guru, kau terlambat. Kakak saya udah meninggal. Yesus kemudian nanya. Waktu melihat Maria dan orang Yahudi yang datang bersamanya menangis, Yesus pun merasa sangat sedih dan bersusah hati. Ini saya pakai terjemahan TSI, terjemahan sederhana. Karena terjemahan baru dikatakan, kemudian masgulahlah hati Yesus. Masgulah itu susah banget, itu bahasa Ibrani saudara. Jadi terjemahannya adalah apa? Merasa sangat sedih. Lebih enak ya, daripada masgulah pakai bahasa Ibrani. Merasa sangat sedih, kenapa? Dia tahu, sebenarnya aku tuh mau nyembuhin segera. Tetapi ayat sebelumnya dikatakan apa? Tuhan itu sengaja membuat satu proses dari mana? Dari murid-muridnya melihat kuasa itu lebih besar. Kenapa? Berhari-hari dibiarin sakit, gak didatangin sama Yesus. Karena Yesus apa? Menunggu sampai dia mati. Baru Yesus mau datang. Nah ini rencana manusia tidak diketahui oleh rencana Tuhan. Tuhan pun berencana manusia tidak tahu. Itulah Tuhan, indahnya cara Tuhan ya. Next. Di sini dikatakan Yohanes pasal 11 ayat 35 dikatakan, Yesus pun bisa menangis. Maka menangislah Yesus. Sederhananya apa? Lalu Yesus menangis. Saudara, ayat yang saya ketemukan paling pendek cuma 3 kata, 1 kalimat. Lalu Yesus menangis. Yesus bisa menangis saudara. Saya melihat perjalanan Yesus, baru kali ini dia nangis. Kenapa? Disitulah bela sungkawa, duka cita, itu membuka surga. Jadi kalau kita mengalami
kedukaan, makanya di pengkhotbah dikatakan, berbahagialah orang datang ke mana? Ke rumah duka daripada tempat pesta. Karena disitulah hati Tuhan ada. Jadi kalau kita datang lihat keluarga, teman lagi berduka, datang, kunjungi. Di situ kita akan belajar. Di mana hati orang itu sedang apa? Sedang haus-hausnya. Sedang meresponkan keadaan, kehadiran Tuhan. Mempertanyakan, orang ini akan kemana sih? Bapak saya, mama saya meninggal, akan kemana sih? Waktu melihat mayat itu pasti kita bertanya kan, orang ini kemana sih? Tapi banyak orang waktu datang ke rumah duka berpura-pura, saudara. Benar enggak? Benar. Kita tahu nih orang hidup jahatnya minta ampun. Tapi karena pestanya di heaven 2 lagi keren banget ya. Kita bilang, ya kita doakan dia masuk surga. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Enggak ada itu. Jadi ibadah, penutupan peti segala macam itu adalah ucapan syukur bahwa orang ini sudah mengerjakan pekerjaan yang baik bagi Tuhan. Tapi kalau dia tidak, itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan gak bisa mengubah kodrat dia, panggilannya dia selama hidup. Yang mencatat perilaku, perbuatan, karakter dirinya sendiri. Mau ikut Tuhan apa enggak. Banyak orang keras hati hari ini, saudara. Waktu kita datang ke rumah duka, kita melihat, ini mafia nih hidupnya. Kacau balau nih, tapi karena Grand Heaven ya, teman-teman orang kaya datang semua, kita agak pura-pura sedih. Dalam hati banyak orang apa? Nyumpain, rasain lu mati lu, masuk neraka. Pasti kan? Pasti. Tapi kita berpura-pura apa? Untuk menghargai yang ditinggal. Keluarganya, istrinya, anaknya. Tapi kita tahu, kita bisa menghakimin. Perlu nggak? Nggak perlu, saudara. Nggak perlu menghakimi, biarin aja. Sikap kita menentukan, saudara, selagi hidup itu. Makanya waktu Lazarus dibangkitkan kembali, apa yang Lazarus lakukan? Tidak ada, tidak tercatat. Tetapi Yesus waktu dibangkitkan, dia berada bersama murid-muridnya 40 hari lagi untuk mengajarkan kuasa yang ada dalam dirinya akan dilepaskan bagi murid-muridnya. Itu Roh Kudus. Waktu Yesus naik ke surga kemudian, besoknya mereka berkumpul semua di upper room, di loteng ya. Mereka berdoa minta janji Tuhan yang akan dilepaskan rohnya itu. Mereka kepenuhan Roh Kudus di saat itu mereka menginjil. Dan hari ini 2000 tahun kemudian kita ada di sini, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi proses kehidupan ini, saudara, bagaimana Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Itu untuk buat satu gambaran, ilustrasi, dan kisah nyata yang sudah tercatat di Alkitab ini, saudara. Bukan hanya isapan jempol, bukan legenda. Legenda itu cuma mulut ke mulut, tapi ini tercatat. Ada kuburnya, ada murid-muridnya, ada artefaknya. Next. Yesus berdoa dan mengucap syukurlah, memerintahkan Lazarus keluar. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Sesudah berdoa demikian, Yesus berseru dengan nyaring, Lazarus keluar. Sama. Cuma satu kata, Lazarus keluar. Next. Yesus meminta untuk Lazarus berjalan. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lalu Lazarus keluar, kaki dan tangannya masih terikat dan dengan kain pembungkus mayat. Juga mukanya masih terbungkus dengan sepotong kain. Kemudian Yesus berkata kepada orang di sana, buka kain-kain itu supaya dia bisa bebas berjalan. Benang merahnya adalah apa? Tuhan Yesus waktu sudah melakukan mukjizat, itu bagiannya dia. Tapi bagian kita adalah apa? Harus yakin. Kita keluar, kita berjalan. Saudara, waktu kita dibangkitkan iman kita, saudara. Kita sering gak yakin, benar gak sih Tuhan? Saya udah diampunin. Benar gak sih Tuhan? Saya udah diberkatin. Saudara gak yakin. Iblis bisa ambil. Banyak daripada kita mempertanyakan Tuhan lagi, padahal Tuhan sudah melakukan bagiannya dia.
Bagian kita apa? Minta, minta, minta. Waktu Tuhan sudah memberi, kita nggak ngambil. Ambil mujizat itu. Melangkah keluar. Dan akan menemukan. Nah, kalau dia udah dibangkitkan dalam kubur, Lazarus itu dalam kayak goa dibuka, dia nggak keluar di situ aja. Ya mana nggak keluar-keluar, tutup lagi, ya mati lagi lah. Tapi karena Yesus tahu itu akan keluar. Udah bangkit, aduh keluar. Banyak kita sudah dibangkitkan. Kita diselamatkan, tapi kita tidak keluar dari kelakuan kita, karakter kita, masa lalu kita, saudara. Ini ilustrasinya. Next. Yang terakhir saya sudah selesai. Saudara ingat ya, Tuhan melakukan mujizat dengan caranya, bukan dengan cara kita. Tuhan melihat iman Marta, kemudian apa? Tuhan melihat kepercayaan dan keyakinannya. Tuhan melihat apa? Kesabaran. Tuhan melihat apa? Kesetiaan. Tuhan melihat kesedihan. Tuhan melihat ketaatan. Pada akhirnya semua itu terjadi pada saat dan tindakan iman kita dari Marta dan Maria. Saudara, kalau Tuhan melihat hal ini semua dalam kehidupan kita, ada belas kasihan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Banyak dari hal ini kita nggak lakukan, kita nggak sabar, kita nggak percaya, kita nggak setia, kita apa? Tidak bersedih, kita nggak taat. Bulan lalu saudara, pas Lebaran ada teman saya, ya saudara pasti tahu artis. Biasa kalau saya datang ke situ, dia wawancara saya di Bronisa kan, saya nggak usah sebut namanya. Pindah mualaf saudara, ya kan? Pindah mualaf. Aduh, sedih saya. Kemudian saya lihat TikTok, dia masih jualan live. Udah sekaya itu masih jualan live TikTok, jualan sabun yang kemudian apa? Di TikTok dicecar, dihina-hina. Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Wow, dibombardin netizen. Jangan saudara, kita anak Tuhan pakai jempol ini untuk memberkati. Bukan untuk ngeteks hal-hal yang buruk. Amin saudara. Teman saya itu. Sedih gak? Sedih. Padahal kalau mau ditarik keimanannya dia lahir dalam kekristenan. Punya istri baik, cantik, punya anak. Diceraikan. Habis diceraikan, sekarang dia pindah agama. What's happened? What's wrong? Inilah intrik dunia. Yang tadi awal saya katakan apa? Pekerjaan iblis untuk menghancurkan rumah tangga, keluarga. Next. Mujizat terjadi atas waktunya Tuhan. Mujizat terjadi atas apa? Alasan dan sebabnya Tuhan. Mujizat terjadi apa? Atas kehendak Tuhan. Mujizat terjadi atas kuasa Tuhan. Mujizat bisa terjadi atas rencana Tuhan. Dan ayat yang terakhir adalah apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup khotbahnya, ada satu kesaksian yang dahsyat. Berapa tahun yang lalu saya pelayanan dan bulan lalu saya baru pelayanan sama Pastor Paulus sama brother saya Sufli ke Malaysia kita, ke Seremban ya. Ini rumah sakit saudara. Jadi kita datang ke sana sebelum kita berkhotbah malamnya atau saya bersaksi, itu paginya kita dibawa dulu ke jemaat-jemaat yang sakit, ke pasien-pasien yang sakit, ke manula-manula yang perlu apa namanya, tempat rumah manula itu apa namanya itu? Ya. Panti jompo. Kemudian kita datang ke tempat panti asuhan anak-anak yang sekolah nggak sanggup, kita doain mereka semua. Pagi, sore, sampai malam, tanya Pastor Paulus. Wah kita diberkati sekali. Nah saya cerita sama Pastor Paulus. Pastor Paulus saya disayang banget, kenapa? 7 tahun yang lalu saya pernah pelayanan di kota Seremban, Malaysia ini, saudara. Kota kecil. Di situ saya pernah sedikit melakukan mujizat seperti yang Tuhan tuliskan ini. Waktu itu, waktu saya khotbah malamnya, sudah jam 10 malam. Saya diundang sama satu jemaat cewek, kemudian dia, Pastor can you pray for my friend? Where he is? Oke, let's we go. He in hospital. Oke, kita pergi ke rumah sakit. Waktu sampai ke rumah sakit, saya lihat
Mana orangnya? Orangnya udah terkapar saudara. Besok dia mau operasi, hampir mati, infus semua, udah selangnya kiri kanan semua. Karena apa? Dia punya GERD, kemudian darahnya udah meracunin organ-organ lainnya. Dia punya paru-paru udah rusak, ada airnya, kemudian ginjalnya udah rusak sebelah juga. Operasi pun kalau sembuh 50%. Jadi dia nih minta didoakan. Oke, saya pikir ini jemaat lama. Waktu saya mau berdoakan, saya nggak banyak tanya. Oke, saya tanya, gereja di mana? I'm not Christian katanya. Lah kaget saya. Loh, saya tanya, cewek yang ngajak saya doain. Loh ini? Iya dia bukan Kristen. Terus apa? Dia Taoisme. Dia Buddhis, Jepang, kotak hitam. Tok, 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 tok kalau doa. Kalau sembayangnya seperti itu. Kemudian, aduh Tuhan udah habis khotbah, 1 jam ke rumah sakit. Ini harus ketemu orang yang bukan kenal Tuhan. Gimana saya doain Tuhan? Orang gak pernah kenal Tuhan. Boro-boro dengar firman Tuhan. Yesus saya gak tahu. Oke lah, tiba-tiba hikmat Tuhan ngomong sama saya. Kamu tanya namanya. What's your name, sir? My name is Peter. Peter itu apa saudara? Bayangin namanya Petrus loh. Kaget saya mau loncat. Loh, sir, ini kan nama kamu Petrus, kamu tahu Petrus itu siapa? Gak tahu. Siapa yang kasih nama nih? Bapak saya. Bapak kamu Kristen? Bukan. Tahu juga. Umurnya udah 60-an saudara, kurus banget. Istrinya juga sedih nungguin dia, nggak punya anak. Tiba-tiba saya dapat hikmat, ceritakan, khotbahkan tentang Petrus berjalan di atas air. Petrus akhirnya mati disalib terbalik. Petrus murid yang paling pemberani, dia paling tua, ini dipakai gereja mula-mula pakai nama Petrus. Batu karang di sini, batu karang lah gereja Tuhan didirikan. Saya ceritakan semua, dia nangis. Berarti nama ini punya kuasa, nggak sembarangan. Dia kaget, dia nangis. Itu murid Yesus yang paling keren. Saya pun salut sama mental dia. Walaupun dia nyangkal Yesus 3 kali, tapi dia bayar harganya. Dan situ Tuhan pakai lebih dahsyat. Kamu mau jadi murid Yesus? Nangis, dia langsung ngangguk-ngangguk. Doakan saya menjadi murid Yesus. Nama saya Petrus katanya, Peter. Saya langsung bersuka cita. Enggak panjang lebar lagi saya doain, saya tuntun lahir baru. Amin, nangis terus keluar air mata. Saya bilang, orang yang gak pernah terima keselamatan. Waktu didoain nangis ya udah kayak mata melek, air mata tuh kayak film tersanjung saudara. Itu keluar mata kayak bener-bener nangis ya. Oh it's okay. Kayak anak kecil minta saya peluk lagi, saya peluk ya. Can you hug me? Okay, sir, it's okay. Jesus love you, ya, I know. Okay, God bless you. Aku mau pergi saudara, ditarik tangannya saya. Dia bilang, terima kasih ya. Iya sama-sama. Tarik lagi, ada apa? Kamu belum doain kesembuhan buat saya. Kan saya udah terima Yesus. Saudara, saya ini cuma maunya kayak Petrus kan, jaring jiwa aja udah dapat ikannya udah, ya kan? Saya lupa, itu orang butuh juga kesembuhan. Oh iya saya lupa, saking bersuka citanya saudara, saya berkhotbah tentang dia, terima Yesus. Saya doakan dalam nama Yesus. Simple aja, gak sampai satu. Dalam nama Yesus. Yang sakit mana? In Jesus name, in His blood. Heal. Dan, sorry I'm so tired. Tomorrow, your operation will success in Jesus name. Amin, haleluya. Dia bilang gitu, bisa haleluya lagi kan. Ikutin saya. Saya pulang saudara. 1 minggu kemudian, saya pulang ke Indonesia juga. 1 minggu kemudian, Madam Kwan itu ibu gembala ya, bilang sama saya. Madam Kwan bilang, Pastor Irwan, how are you? I'm good. Do you know Uncle Peter? I know. What's happened? Is he die? Udah mati dia. Jahat juga saya. Saya udah tahu nih pasti orang mati kan. Tapi dia udah terima Yesus, saya pikir kan aman lah. Saya udah, tapi kan saya bilang belum dengar apa-apa, saya bilang, apa dia mati? Tapi tenang, Madam, dia udah terima Yesus kan, kamu lihat sendiri. Iya, I know. But this is a miracle. What happened? Yesterday in Sunday service, he's come to church. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara dikirimin fotonya, dia pegang tongkat begini, dia berdiri foto-foto di depan mimbar. Dia sembuh, walaupun belum 100% ya, dalam tahap. Tapi operasinya berhasil, kemudian dia maksa datang ke gereja dan hari itu dia minta dibaptis. Saya nangis di situ. Wow. Berarti apa? Makanya saya tanya, iman dulu, percaya dulu. Percaya dulu.
Asal kamu percaya, iman akan timbul. Waktu kamu ada iman, pengharapan kamu sama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Sesimpel itu saudara. Saya ngomongin setiap kesaksian saya merinding. Tuhan ternyata saya bisa ya, bukan saya bisa. Tuhan yang bisa pakai kita. Kalau kita mau, amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Konklusinya adalah khotbah pagi hari ini saudara. Kebangkitan roh kita adalah bagaimana kita balik ke iman kasih mula-mula Tuhan buat kita. Kapan kita renungkan kita kenal Tuhan? Kalau kita sudah lama gak ke gereja, lama gak baca Alkitab, ya komunitasnya berbeda sama orang bukan rohani lagi. Iman kita bergeser, akhirnya kita pindah agama lain saudara. Itu bahaya. Makanya saya katakan, umat Tuhan kalau nggak bisa baca firman, datang ke gereja rajin, kalau bisa 3 kali, gak apa-apa. Kenapa? Pemberitaan yang bagian beda-beda. Anda akan dapat satu pewahyuan yang berbeda-beda. Anda akan meresap satu firman yang baru dan baru dan baru. Waktu Anda mengalami masalah, iman itu keluar das. Amin saudara. Banyak banget saya kesaksian di Malaysia itu, saya rindu banget bersaksi. Wah saya bilang Tuhan, saya ini hamba terbatas, khotbah saya gak jago. Tapi waktu kesaksian saya bilang, wah Tuhan itu bisa pakai siapapun. Bahkan saudara semua. Oke saya undang hamba-hamba Tuhan. Saya sudah selesai. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu yang terbatas sudah selesai menyampaikan firman dan kesaksian atas kejadian-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau Allah yang mendatangkan mujizat dengan cara-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia meneteskan air mata bagi kami Tuhan. Bagi kami yang masih hina, masih berdosa, Engkau tetap meneteskan air mata dalam kehidupan kami yang masih keras hatinya Tuhan. Biarlah air mata-Mu Tuhan melembutkan hati kami ini Tuhan untuk datang kepadamu. Dengan kesederhanaan kami, dengan ketidakmampuan kami, dengan kelemahan kami Tuhan. Bentuk kami kembali Tuhan, menjadi percaya. Sehingga iman itu semakin hari semakin tumbuh dan kuat Tuhan. Akhir zaman tidak semakin baik Tuhan. Tahun ini tahun di mana iblis bekerja luar biasa. Bencana alam dahsyat sekali. Bahkan ekonomi dunia digoncangkan barusan Tuhan. Kami tahu tahun-tahun ke depan pun tidak akan semakin baik. Tapi kami tahu di sini Tuhan sedang beracara. Ada maksud dan tujuan Tuhan dengan keadaan dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan mulai dicurahkan berlipat kali ganda. Untuk orang yang dalam kesusahan, dalam kegalauan, dalam kelemahan akan mencari Tuhan lebih banyak Tuhan. Siapkan tempat ini Tuhan untuk menerima jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa yang sudah letih, sudah berkekurangan. Yang sudah capek, sudah agnoktis, sudah tidak percaya sama Tuhan. Tuhan bawa ke sini Tuhan. Siapkan semua hamba-hamba Tuhan. Pakai semua jemaat-jemaat Tuhan lebih dahsyat Tuhan. Biar kami bergerak menjaring jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari kami diberkati. Kami akan jadi berkat di luar sana Tuhan. Tuntun kami setiap hari dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga waktu kami bertemu dengan Engkau, hanya Engkau yang kami ceritakan. Kebajikan, kebaikan, kemurahan-Mu saja Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini, berkati Pastor Paulus, istri, beserta semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan, dipakai lebih luar biasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita sudah terima berkat, katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan.